Rumah warga yang berada di bantaran Sungai Babatan Desa Cintajaya, Padamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir ini hanyut terseret derasnya arus sungai yang meluap. Rumah yang juga digunakan sebagai tempat usaha terbawa arus saat hujan dengan intensitas deras melanda. Pemilik rumah mengaku rumahnya terseret sejauh 500 meter pada Minggu sore saat sedang hujan terdorong tumpukan eceng gondok. Iya lepas. Dia ini kena yang sebelah ini dulu. Sebelah ini kan dia tidak ada pakai bambu bawahnya, dia pakai drum. 2 meter masuk dia keluar. Keluar itu langsung ke tempat kami. Tempat kami kan banyak bambunya, jadi dia leket istilahnya begitu. Lumpur bambu itu. Iya, lumpur bambu. Berapa jauh kanyut nih? Sampai berapa kali kurang berapa sampai jarak gantung? Ada 500 meter. Lebih kurang 500 meter. Tak ada korban dalam kejadian ini. Pemilik rumah dan pekerja telah dievakuasi keluar rumah. Pemilik rumah mengalami kerugian jutaan rupiah akibat rumahnya rusak parah terkena hantaman derasnya arus sungai. Rumah telah berhasil dievakuasi ke tempat semula menggunakan 5 perahu tongkang. Dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Dugaan pengusiran 2 keluarga miskin dari lahan milik tim ses caleg DPRD di Pandeglang, Banten berbuntut panjang. Usai pengakuan kedua korban viral di media sosial, sang caleg langsung diperiksa beberapa pihak. Viral pengakuan warga yang diusir pemilik lahan lantaran tidak memilih caleg tertentu di Pandeglang, Banten berbuntut panjang. Dede Sumantri, caleg DPRD yang terkait kasus ini langsung diperiksa beberapa pihak. Namun Dede membantah terlibat pengusiran warga dan mengaku tidak mengenal tim ses pemilik lahan. Respect karena memang saya tidak tahu itu permasalahan. Saya tahu setelah terjadi viral itu. Makanya saya panggil semua yang berkepentingan. Salah satunya saya panggil juga mantan kadesnya. Sebelumnya viral pengakuan 2 warga Anta Purbara dan Sardi, warga Kampung Tegal Jambu, Kecamatan Pagelaran, Pandeglang, Banten, diusir pemilik lahan yang mengaku sebagai tim ses orang caleg. Keduanya diminta merobohkan rumahnya karena pemilik lahan menuding mereka tidak memilih caleg sesuai pilihan pemilik lahan. Setelah diusir dan tidak punya tempat tinggal, keduanya kini menumpang di tempat teman dan tetangga. Di sini ya alhamdulillah gitu ya, kalau seandainya saya nggak dirangkul sama teman saya mau bagaimana, saya tidur di mana gitu kalau malam. Kita merasakan numpang gitu ya, merepotkan yang punya rumah. Eni berharap ada bantuan tempat tinggal agar ia bisa berjualan dan mendapatkan penghasilan dengan layak. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, gara-gara beda pilihan calon presiden, seorang istri di Kota Batam, Kepulauan Riau dianiaya oleh suaminya. Sang istri melaporkan tindak KDRT tersebut ke kepolisian. Dengan menahan luka lebam di wajah dan tangan, NV melaporkan kekerasan yang dilakukan suaminya ke Polsek Batu Aji, Batam. Dalam laporannya, NV mengaku dianiaya suami hanya karena beda pilihan calon presiden. Penganiayaan dilakukan pasca pencoblosan setelah suami mengetahui pilihan capres sang istri berbeda dengan dirinya. Menurut NV, suaminya memang temperamental dan kasar dalam keseharian. Masalahnya karena beda pilihan aja, beda pilihan pilpres kemarin. Melalui keterangan dia dipukul di bagian belakang kepala beberapa kali. Ini menggunakan tangan. Ini semata-mata karena beda pilihan paslon. Kalau keterangan dia sih memang sudah ada permasalahan sebelumnya. Cuman pada saat yang kejadian ini dia bilang kok perkara sepele ini sampai dipukul. Polisi akan melakukan mediasi antara suami dan istri. Dari Kota Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yunosa, iNews melaporkan. Pemirsa, kejanggalan sistem rekapitulasi suara online KPU atau Sirekap masih terus dikeluhkan. Bahkan pakar IT menilai kesalahan Sirekap merupakan kesalahan dasar namun memalukan. Sistem keamanan situs KPU dan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap menjadi sorotan lantaran adanya salah input data.
Angka dari hasil perhitungan dokumen C1 di TPS berbeda dengan hasil penghitungan Sirekap untuk paslon tertentu. Salah satunya di TPS 026 Joglo Kembangan, Jakarta Barat. Perolehan suara paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran melonjak tinggi menjadi 720 dari penghitungan real petugas hanya 80 suara. Sementara paslon nomor urut 1 dan 3 tidak ada perubahan. Angka yang muncul di aplikasi Sirekap juga sudah tidak bisa diubah lagi oleh anggota KPPS. Saya sudah tidak bisa untuk diedit dan sudah terekam suara untuk paslon nomor 2 itu 720. Sedangkan untuk perhitungannya adalah sebesar 80 suara. Oh, jadi jumlahnya benar. Paslon yang lain sama 95 juga. Nih, seperti Anies 95, di Sirekapnya betul 95. Ganjar pun juga seperti itu. Ganjar ada 22 suara, di Sirekap terekamnya sama 22. Ini menjadi bukti bahwa aplikasi ini belum berjalan baik. Pakar keamanan siber dan forensik Alphonse Tanujaya menilai kesalahan Sirekap merupakan kesalahan dasar namun memalukan. Sirekap tidak memiliki kemampuan cross-checking, terlebih seharusnya datanya bisa diverifikasi dengan data KPU. Aplikasi Sirekap membaca OCR atau Optical Character Recognition terhadap foto formulir dengan mengubah teks pada gambar formulir C menjadi data digital. Namun proses ini pun masih terkendala banyak faktor, termasuk jika resolusi kamera petugas KPPS sangat rendah. Ada suara salah satu paslon bisa lebih besar daripada suara total. Harusnya kalau kita waktu bikin aplikasi yang simple, itu ya mana mungkin suara dari 3 paslon, lalu totalnya misalnya 220, tapi ada salah satu paslon suaranya 600 gitu loh. Pakar IT meminta Sirekap dievaluasi dan diperbaiki terlebih jika sistem ini nantinya akan digunakan untuk pilkada agar tidak menimbulkan polemik. Tim Liputan iNews melaporkan. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, menjalani sidang pra-peradilan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pra-peradilan yang diajukan TPN Ganjar Mahfud terkait penyitaan ponsel Aiman saat penyidikan. Sidang rencananya berlangsung pukul 10 pagi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan akan dipimpin Hakim Delta Tama yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. TPN Ganjar Mahfud mengajukan gugatan pra-peradilan ini untuk menguji sah atau tidaknya penyitaan ponsel pribadi milik Aiman Wicaksono oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Leonardus Simarmata, sebelumnya mengatakan siap untuk hadir dalam persidangan hari ini. Meski masih tahap awal, pihak Aiman sudah menyiapkan bukti-bukti yang ada untuk diajukan di sidang perdana hari ini. Kami, saya Aiman Wicaksono, mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap penyitaan yang tujuannya adalah untuk melindungi narasumber saya. Karena pada saat saya menyampaikan konferensi pers pada 11 November 2023, itu saya masih berstatus sebagai wartawan. Pemirsa, ratusan orang menggelar aksi tolak pemilu curang di kawasan Patung Kuda dan Gedung Bawaslu Jakarta. Masa pendemo menolak pemilu 2024 karena dinilai banyak kecurangan. Pendemo menilai kecurangan yang terjadi terstruktur, sistematis, dan masif. Usai unjuk rasa di Patung Kuda, masa bergerak melanjutkan aksinya ke kantor Bawaslu. Pemirsa, ajang bergengsi Miss Indonesia 2024 menggelar audisi di sejumlah kota besar di Indonesia. Salah satunya di Kota Bandung, Jawa Barat yang digelar selama 2 hari. Audisi Miss Indonesia 2024 digelar selama 2 hari di Kota Bandung, Jawa Barat. Pada hari pertama, para peserta audisi yang rata-rata berasal dari Mojang, Bandung ini nampak antusias menjalani serangkaian tes. Rangkaian seleksi dijalani mulai dari timbang berat badan, pengukuran tinggi badan, wawancara, hingga foto spot yang digelar di Hotel De Braga, Bandung. Saya pikir ini acara yang tepat buat saya, di mana saya juga bisa mengasah kemampuan dan juga mendapat pengalaman. Animonya kita lihat bagus dari yang kita lihat di proses
penjurian, kemudian dari peserta yang mendaftar, gitu. Itu juga bagus juga. Mereka juga secara mereka cantik-cantik, kemudian mereka juga punya bakat dan juga punya pengetahuan ya. Sementara di hari kedua, peserta audisi Miss Indonesia berasal dari perwakilan sejumlah kampus perguruan tinggi hingga karyawan swasta hadir untuk menjadi bagian dari Miss Indonesia 2024. Seluruh perempuan memiliki peluang yang sama dan perempuan itu harus memiliki kecantikan yang terpancar dari dalam tubuhnya, tentunya dengan attitude yang baik. Indonesia seperti halnya arti dari MISS sendiri kan ya, manner, progresif, sosial dan smart, itu yang akan kami cari ya untuk menentukan siapa yang akan terpilih untuk mengikuti menjadi finalis Miss Indonesia. Audisi Miss Indonesia 2024 akan digelar di sejumlah kota besar di Indonesia. Para peserta yang lolos audisi nantinya akan kembali mengikuti proses seleksi lanjutan di Jakarta. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan.